Gudang Garam merupakan perusahaan produsen rokok yang berasal di Kediri. Perusahaan yang memiliki pabrik pusat di Kediri, Gempol, Karanganyar, Sumeneb, serta perwakilan kantor di Jakarta dan Sidoarjo ini merupakan rumah produksi dari rokok-rokok yang bisa dibilang premium dan berkualitas. Produk-produknya antara lain sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Dan merek-mereknya seperti Merah, Jaja, Patra, International, Signature, Gigi Move, Signature Mile, Gigi Silver, Deluxe, Sriwedari, Biru Lurik, Klobot, Surya, Surya Merah, Surya Pro, Surya Eksklusif, dan Surya Pro Mile. Perusahaan ini memulai bisnisnya pada tahun 1956. Sang pendiri yang bernama Surya Wonowijojo atau Choa Ingwi membeli lahan di kawasan Jalan Semampir 2 atau 1 di Kediri dengan luas 1000 meter persegi milik Muradioso. Dan dari tanah yang dibelinya itulah Pak Surya ini memulai memproduksi rokok sendiri, diawali dengan rokok kretek dari klobot atau daun pembungkus tongkol jagung dan diberi nama Ingwi. Setelah beroperasi selama 2 tahun pada tanggal 26 Juni 1958, Pak Choa Ingwi ini mengganti nama perusahaannya menjadi Gudang Garam. Konon nama Gudang Garam yang didapatkan oleh Pak Choa Ingwi ini dari mimpinya, seperti mendapat wangsit lah ya. Dan pada tahun 1966 perusahaan tersebut akhirnya menjadi besar dengan memproduksi rokok SKT atau sigaret kretek tangan dengan ribuan karyawannya berhasil memproduksi 50 juta batang SKT per bulannya. Gila ya, banyak banget itu, nggak kehitung 50 juta batang berapa banyak tuh. Dan pada pertengahan dekade 1960-an, saat krisis politik yang ada di Indonesia, perusahaan ini kehilangan banyak karyawan karena harus mengefisiensikan asetnya dan kemungkinan besar penjualan rokoknya menurun. Ya jadi harus mem-PHK massal sebagian karyawannya. Dan pada tahun 1969, badan hukum perusahaan tersebut diubah menjadi firma atau FA. Pada tanggal 30 Juni 1971, kurang lebih 2 tahunan lah ya, secara resmi perusahaan ini berubah menjadi PT untuk mensupport permodalan bisnisnya. Dan 1 tahun setelah itu perusahaan ini mulai mengekspor produknya ke luar negeri. Jadi mulai ekspansi nih bisnisnya dan menjual produk rokoknya ke mancanegara. Sejak tahun 1970-an, 2 orang putra Pak Choa Ingwi ini mulai terlibat aktif dalam memimpin perusahaan milik ayahnya, yakni Rahman Halim dan Susilo Wonowijojo. Dan mereka secara berturut-turut menjadi pemimpin perusahaan setelah ayahnya meninggal pada tahun 1985. Dan di tahun 1990, tepatnya pada tanggal 27 Agustus, perusahaan tersebut resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 57 juta saham ke BEJ atau Bursa Efek Jakarta dan 96 juta sahamnya di BES atau Bursa Efek Surabaya dengan penawaran harga perdana saat itu Rp10.250 per lembar. Cukup mahal juga ya tahun itu. Mayoritas saham perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga mendiang Pak Surya ini atau Pak Choa Ingwi ini, yaitu istrinya Tan Siok Chen dan kedua putranya. Dan sampai kini mayoritas saham perusahaan tersebut masih dikuasai keluarga Wonowijojo atau Pak Surya Wonowijojo ini melalui PT Surya Duta Investama. Pada tahun 1996, perusahaan yang mencatat penjualan sebesar 9,6 triliun, pada tahun 2000 penjualan naik sebesar 5,4 triliun
menjadi 15 triliun dengan meningkatnya jumlah produktivitas produksinya dan berhasil mempekerjakan 41.000 karyawan. Sebelumnya pada dekade 1990-an, perusahaan tersebut sempat menjadi perusahaan konglomerasi terbesar kelima di Indonesia. Perusahaan ini tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri untuk mendanai bisnisnya, sehingga tidak terlalu terdampak krisis keuangan yang menimpa mereka pada akhir dekade 1990. Perusahaan gudang garam ini juga mampu menghadapi berbagai tantangan saat masa itu seperti kehadiran BPPC atau Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Mereka merupakan salah satu lembaga yang pernah terlibat dalam jual beli cengkeh di Indonesia. Sekelompok pedagang cengkeh yang dipimpin oleh Chia Eng Te, seorang pedagang asal Singapura ini ingin mengendalikan perdagangan cengkeh dengan membeli sebanyak-banyaknya cengkeh dari Maluku dan Sulawesi sebanyak 17.000 ton pada tahun 1987 sampai 1988. Jadi selama setahun lah ya, dengan tujuan bisa memaksa produsen kretek untuk membeli dari mereka. Namun pada akhirnya BPC ini gagal total karena produsen kretek umumnya sudah memiliki suplai dari petani-petani secara konstan, sehingga mereka tidak perlu berdagang lagi karena langsung ke petani-petaninya langsung. Dan belum lagi Tia Eng Tek dan kawan-kawannya tidak punya kapasitas gudang besar untuk menumpuk semua cengkeh mereka. Namun pada saat itu mereka mengajak Tommy Soeharto, Pangeran Cendana untuk bergabung ke lembaganya, dan ajakan tersebut pun diiyakan oleh Tommy. Ia membawa perusahaan miliknya yakni PT Bina Reksa Perdana untuk bergabung ke badan atau lembaga BPPC itu. Dan tidak lama mereka berhasil menggandeng pengusaha-pengusaha kuat Orde Baru yakni Robi Sumampo, Canci Woro Cican, dan Bakti Nendra Prawiro. Di sana Tommy berhasil membujuk ayahnya kala itu yang menjabat sebagai presiden, Soeharto, untuk melenggangkan peraturan atau regulasi mengenai pengendalian harga cengkeh yang ada di Indonesia sebagai komoditas. Akhirnya Tommy mengusulkan pendirian sebuah lembaga perusahaan swasta. Lembaga BPPC ini direncanakan akan menjadi pembeli tunggal cengkeh dari petani dan sebagai penyalur satu-satunya cengkeh ke industri rokok, makanan, dan pengguna cengkeh lain. Rencananya saat itu harga cengkeh akan dibeli dari petani sekitar Rp7.570 per kilo dan dijual ke perusahaan pengguna cengkeh sebesar Rp10.525 sampai Rp12.000 per kilo. Jadi kisaran untung yang didapat nih sekitar Rp3.000 hingga Rp4.500 per kilonya. Cukup fantastis ya, dan diperkirakan lembaga monopoli tersebut memiliki untung mencapai 100 juta US dollar per tahun. Saat itu banyak terjadi polemik dari petani cengkeh yang menjual harga dengan banyaknya potongan harga, ditambah saat itu penjualan yang banyak dari BPPC membuat stok cengkeh membludak dan belum laku ke pasaran ya, di pasaran. Ya akhirnya harganya waktu itu lumayan tinggi ya, apalagi masa-masa itu produksi pengguna cengkeh pun harus menghemat stok mereka agar tidak membeli terlalu banyak. Alhasil saat itu Tommy menyuruh para petani untuk membakar sebagian pohon cengkeh mereka dan mengganti ke tanaman lain. Namun petani yang merasa dirugikan akhirnya marah lah ya. Saat itu banyak perusahaan rokok yang mengalami kesulitan karena harga cengkeh yang melonjak tinggi karena monopoli perdagangan dan membuat penghasilan pajak akan cukai rokok pun menurun. Banyak perusahaan rokok gulung tikar seperti perusahaan Bentoel Group
Jarum yang kesulitan keuangan dan hampir menutup perusahaan miliknya, dan masih banyak lagi. Namun pada tahun 2001, perusahaan gudang garam telah memiliki 6 pabrik dengan total luas 100 hektar dan mempekerjakan lebih dari 40.000 pekerja. Tahun 2017, perusahaan tersebut menguasai 21 pangsa pasar rokok nasional. Dan pada tanggal 4 Agustus 2017, perusahaan rokok konglomerat multinasional asal Jepang, Japan Tobacco, resmi membeli 100% saham PT Karya Dibia Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara. Pada tahun 2021, perusahaan gudang garam ini mendirikan 3 anak usaha baru dan masing-masing berbisnis di bidang impor, distribusi, dan produksi rokok elektrik. Tetapi ketiga perusahaan tersebut belum mulai beroperasi, dan pada tahun 2022, perusahaan gudang garam tersebut melakukan ekspansi bisnis, pengelolaan jalan tol, dan mendirikan PT Surya Kerta Agung. Tahun 2022, perusahaan tersebut menyuntikkan modal sebesar 1 triliun ke PT Surya Doho Investama yang mengelola proyek Bandara Doho di Kediri. Hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki 10 anak usaha, yaitu PT Surya Pamenang, PT Surya Madistrindo, PT Surya Air, PT Graha Surya Media, PT Surya Inti Tembakau, PT Surya Abadi Semesta, Galaxy Prime Ltd, PT Surya Doho Investama, Prime Galaxy Ltd, dan PT Surya Kerta Agung. Nah, waktu itu pada akhir tahun 2022 ya. Dan beberapa anak usaha dari PT Gudang Garam seperti PT Surya Pamenang ini memproduksi perusahaan industri yang bergerak dalam produksi kertas dengan produk utama paperboard untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor di kawasan Asia Pasifik dan negara-negara lain. Lalu ada PT Madistrindo, merupakan perusahaan yang melakukan fungsi penjualan, pendistribusian, dan aktivitas field marketing untuk seluruh produk gudang garam di seluruh wilayah Indonesia. Terus ada juga PT Surya Air, bergerak di bidang maskapai penerbangan yang tidak terjadwal milik PT Gudang Garam atau GGRM ini pada tahun 2010 dengan memberikan layanan penyewaan helikopter di Indonesia. Selanjutnya juga ada PT Graha Surya Media, merupakan perusahaan di bidang hiburan yang berbasis di Kediri, jadi yang membuat beberapa event-event yang ada di Kediri dan lain-lain lah ya, banyak banget anak cabang atau anak usaha. Dan baru-baru ini PT Gudang Garam yang terkenal dengan nama saham GGRM ini mencatat kinerjanya jeblok dan mengalami penurunan laba yang tajam karena penjualan rokoknya menurun. Perusahaan yang masuk dalam kapitalisasi pasar rokok terbesar di dunia ini hampir menggemparkan publik. Meskipun Gudang Garam telah memperluas bisnisnya ke bidang infrastruktur, pada laporan keuangan tahun 2024, Gudang Garam membukukan penurunan laba bersih sekitar 82% menjadi 981 miliar dari 5,3 triliun pada tahun 2023. Melihat secara performa, laba bersih Gudang Garam 10 tahun lalu pada tahun 2014 lalu terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2019 sebesar 10,8 triliun rupiah tuh. Akan tetapi, laba bersih Gudang Garam tahun 2024 tercatat mengalami penurunan, yaitu 981 miliar, dan akhirnya laba bersih yang diperoleh Gudang Garam turun 91% sejak laba tertinggi pada tahun 2019 lalu.
Dan karena kenaikan cukai rokok sekitar 10% pada tahun 2023 dan 2024, sehingga berdampak pada daya beli konsumen yang cenderung stagnan.